Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titania Egeta, NPM 2405030249. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, dimulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum yang digunakan saat ini. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas sejarah kurikulum, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian kurikulum. Kurikulum adalah pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum mengatur tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Kurikulum terus mengalami perubahan agar pendidikan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pertama di Indonesia adalah kurikulum 1947 yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan menanamkan semangat nasionalisme kepada siswa. Pada masa ini, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, kesadaran bernegara, dan semangat kemerdekaan. Selanjutnya adalah kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai. Pada kurikulum ini, materi pelajaran sudah lebih rinci dibandingkan sebelumnya. Guru juga menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi. Kurikulum 1964 menekankan pengembangan kemampuan siswa dalam aspek cipta, rasa, karsa, dan karya. Artinya, pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga kreativitas, keterampilan, dan pengembangan kepribadian siswa. Pada kurikulum 1968, pendidikan lebih menekankan pembentukan manusia Pancasila. Kurikulum ini bertujuan membentuk siswa yang memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki pengetahuan dasar yang baik. Kurikulum 1975 mulai menggunakan pendekatan tujuan instruksional. Guru harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Pada masa ini, guru juga mulai membuat satuan pelajaran sebelum mengajar. Kurikulum 1984 dikenal dengan istilah CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi. Guru berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar. Kurikulum 1994 merupakan gabungan dari kurikulum sebelumnya. Pada masa ini, materi pelajaran menjadi lebih banyak dan padat. Sistem pembelajaran menggunakan caturwulan sehingga dalam 1 tahun terdapat 3 tahap pembelajaran. Kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menekankan pada kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa. Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah KTSP 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam kurikulum ini, sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Guru menjadi lebih kreatif dalam menentukan metode pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, kurikulum ini juga fokus pada pendidikan karakter. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran dilakukan secara tematik agar siswa lebih mudah memahami hubungan antar materi. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan belajar yang lebih fleksibel bagi guru dan siswa. Pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Selain itu, kurikulum merdeka juga bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Semua kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.